Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH dua kali yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbon dioksida. Sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laktat atau pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan alkohol pada jamur bersel satu. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Berikut merupakan transfer elektron tahapan dari molekul NADH. Yang pertama, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Yang kedua, elektron akan diteruskan kepada ubiquinone. Yang ketiga, kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keempat, akan diteruskan kepada sitokrom. Yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keenam, kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ yang membentuk H2O. Yang ketujuh, bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ menuju ruang antar membran H+, atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Yang kedelapan, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena 3H+ yang masuk kembali dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Dan yang kesembilan, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, setelah dijelaskan tahapan dari transfer elektron yang berasal dari molekul NADH, dan selanjutnya bagaimana dengan elektron yang berasal dari FADH 2 kali, FADH 2 kali akan mentransfer elektronnya bukan kepada protein 1, namun pada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinone dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Jadi, pada transfer elektron yang berasal dari FADH 2 kali hanya terjadi 2 kali, yaitu pemompaan H+ keluar menuju ruang antar membran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Jadi, kesimpulannya adalah satu NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP,
Sedangkan untuk satu molekul FADH 2 kali yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi sekian dari saya tentang penjelasan transfer elektron. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.